Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim dengan NIM 4319006. Di sini saya akan membahas materi kelompok 4, yaitu komunikasi dalam Al-Quran atau media komunikasi dalam Al-Quran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya komunikasi, di mana komunikasi ini kita sangat membutuhkannya, baik itu kepada orang lain atau kepada orang tua kita, sehingga kita tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Maka dari itu, efektivitas komunikasi ketika kita berkomunikasi itu sangat diperlukan. Sebab apa? Sebab efektivitas berkomunikasi itu, ketika kita berkomunikasi, seandainya kita tidak efektif dalam berkomunikasi, maka komunikasi yang kita sampaikan atau pesan yang kita sampaikan kepada orang lain, maka pesan tersebut tidak akan tersampaikan. Mungkin mereka salah memikir atau salah paham dengan apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Tapi kalau komunikasi kita efektif, mereka tahu maksud dari apa yang kita sampaikan, maka berkomunikasi akan menjadi lebih enak, lebih mudah, lebih enteng. Baik, dari itu, sebelum kita mengetahui media-media komunikasi dalam Al-Quran, lebih baiknya kita mengetahui apa saja pengertian dari media komunikasi ini. Yang pertama, pengertian media. Pengertian media adalah alat yang digunakan atau sesuatu yang bisa kita gunakan ketika kita berkomunikasi atau penyampaian komunikasi kita kepada orang lain. Bisa itu seperti elektronik, barang-barang elektronik seperti TV, radio, ataupun media cetak seperti koran, majalah. Itu adalah medianya atau media kita berkomunikasi. Sedangkan komunikasi sendiri pengertiannya adalah penyampaian pesan atau proses penyampaian pesan kepada komunikan dari komunikator, sehingga gagasan atau ide-ide yang kita sampaikan kepada mereka itu mudah dipahami atau bisa dipahami. Itu adalah proses komunikasi atau penyampaian pesan kepada orang lain. Itu adalah pengertian komunikasi. Lalu selanjutnya, media komunikasi. Media komunikasi dalam Al-Quran ini ada 4. Yang pertama, media komunikasi ini adalah media komunikasi intrapersonal, interpersonal, media komunikasi massa, dan media komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu media komunikasi intrapersonal, di mana media komunikasi intrapersonal ini adalah ketika kita mengetahui atau kita menganalisis diri kita sendiri. Itu adalah proses intrapersonal atau komunikasi intrapersonal. Artinya apa? Diri kita sendiri yang mengetahui tentang apa yang ada dalam diri kita, atau yang melibatkan proses psikologis kita, sehingga kita tahu dengan apa yang terjadi dalam diri kita, baik itu kekurangan kita, baik itu kesalahan kita kepada orang lain, dan sebaliknya. Itu adalah intrapersonal. Di sini mungkin efektivitasnya juga sangat diperlukan, sebab ini melibatkan diri kita pribadi. Efektif atau tidaknya kita berkomunikasi itu juga tergantung kepada diri kita, sehingga orang lain mau menerimanya. Lalu yang kedua, media komunikasi dalam Al-Quran itu adalah interpersonal. Interpersonal ini artinya adalah media komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Seperti yang telah kita ketahui ini, yang melibatkan dua orang atau lebih itu berarti media komunikasi ini melibatkan orang banyak. Artinya apa? Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain itu melibatkan orang-orang banyak di sekitar kita. Bahkan media komunikasi ini yang paling sering digunakan ketika kita berada di lingkungan sekitar kita. Seperti kita berada di dalam masyarakat atau kita bergaul dalam masyarakat, itu kita menggunakan media komunikasi interpersonal, yaitu media komunikasi atau penyampaian pesan kita kepada orang lain dengan orang lain, yaitu dengan masyarakat atau orang banyak, sehingga informasi-informasi yang kita berikan itu dapat mereka terima. Lalu selanjutnya yaitu media komunikasi dalam Al-Quran adalah komunikasi massa.
Artinya di sini bukan medianya yang kita bahas, tapi ini yang lebih spesifiknya, yaitu tentang yang terjadi atau informasi yang dapat kita ambil dari media tersebut. Seperti kejujuran. Kejujuran itu harus ada dalam suatu informasi yang kita berikan. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran itu orang harus berkata jujur. Dan tidak boleh ada kebohongan dalam Al-Quran. Dan tidak boleh yang namanya kebohongan atau ketidakadilan. Maka di sini informasi-informasi yang kita dapatkan dari media itu kita harus tahu dulu informasi ini jelas atau tidak. Informasi ini faktual atau tidak, atau fakta. Sehingga dari sana kita bisa menyaringnya dari media-media tersebut. Lalu selanjutnya media komunikasi dalam Al-Quran adalah yaitu organisasi, di mana organisasi ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 itu dijelaskan hendaklah sebagian dari golongan itu menyampaikan kepada amal ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka di sana organisasi ini bisa berdakwah kepada masyarakat, kepada khalayak umum atau kepada orang-orang banyak. Maka di sini dari yang 4 tersebut kita sangat membutuhkannya. Dari yang 4 tersebut juga saling berkaitan sehingga kita membutuhkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah media komunikasi yang kita gunakan dalam Al-Quran. Di mana yang pertama tadi yaitu media komunikasi dalam Al-Quran adalah intrapersonal, yang kedua adalah interpersonal, yang ketiga adalah media massa, yang keempat adalah yaitu organisasi. Maka dari 4 ini merupakan medianya dalam komunikasi dalam Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.